Tetapi sekali lagi, Tuhan adalah Tuhan yang menggenapi akan firman-Nya. Dia menjanjikan bahwa Dia tidak membiarkan. Dia tidak membiarkan. Dia akan bersama-sama, Dia akan menyertai kita. Dan sekalipun dikatakan, Dia tidak sedikit pun pernah meninggalkan kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun 1 detik, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Karena apa? Karena 1 detik saja, iblis dapat mencuri kita. Maka itu Tuhan tidak pernah, meskipun 1 detik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan berkata kepada Joshua, aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan akan engkau. Di dalam tahun yang baru ini, di mana kita semua belum pernah menjalaninya, di dalam tahun yang baru, di dalam segala kebutaan kita, di dalam segala ketidaktahuan kita apa yang akan terjadi. Saya masih ingat sekali pada saat saya mengalami kerusakan karena aib. Di dalam permulaan tahun saya tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Tetapi hal itu terjadi. Tetapi suatu hal yang pasti, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ada amin saudara. Kita membutuhkan akan firman ini. Kita membutuhkan akan firman di mana Tuhan tidak akan pernah meninggalkan akan kehidupan kita. Meskipun Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan memberikan Kanaan kepada Joshua melalui Musa, bahwa Tuhan akan memberikan Kanaan. Tetapi alangkah baiknya kalau Tuhan berfirman, aku akan menyertai. Ada amin saudara. Kalau saya hanya menjanjikan bahwa saya akan memberikan akan hadiah untuk anak saya misalnya. Saya akan memberikan sesuatu hadiah kepada anak saya. Tetapi alangkah baiknya kalau saya bersama-sama dengan anak saya untuk mendapatkan akan hadiah itu. Ada amin saudara. Kalau saya mengatakan saja, mungkin saya masih, anak saya mungkin masih bertanya-tanya, kapan Pak? Tetapi kalau saya mengatakan bahwa kamu akan mendapatkan akan hadiah, dan aku akan bersama-sama dengan engkau untuk mendapatkan akan hadiah. Saudara mengerti akan hal ini? Kanaan dijanjikan oleh Tuhan. Sesuatu yang mungkin membangkitkan sesuatu, sukacita. Pada saat Joshua dan Kaleb pergi untuk mengintai bersama dengan 10 pengintai yang lain. Mengintai akan Kanaan. Mereka bersukacita, Joshua bersukacita. Kaleb bersukacita pada saat itu. Tetapi mereka belum memiliki akan Kanaan. Ada amin saudara. Mereka pulang hanya membawa kabar tentang Kanaan. Mereka belum memiliki akan Kanaan, belum mendapatkan akan Kanaan. Bagaimana untuk mendapatkan Kanaan? Yang mereka lihat adalah giant di sana. Orang-orang besar ada di sana. Orang-orang keturunan enak ada di sana. Mereka belum mendapatkan. Tetapi dengan firman Tuhan kepada Joshua, bahwa Tuhan akan menyertai, Tuhan akan tidak pernah akan meninggalkan, dan Tuhan dikatakan di dalam ayat itu bahwa Dia akan tidak membiarkan, Tuhan tidak akan membiarkan akan Joshua. Maka dari itu Joshua, saya percaya pada saat dia mendengar akan ayat itu, seolah-olah dia sudah mendapatkan. Ada amin saudara. Sesuatu ayat yang boleh kita renungkan di dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Ada amin saudara. Sesuatu di dalam penyertaan daripada Tuhan, kalau kita disertain Tuhan, maka itu tidak ada lawan kita. Tidak ada yang akan menghalangin kita. Kalau Tuhan ada di pihak kita, maka itu kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, seringkali di dalam kehidupan kita,
kita menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Satu saat saya melihat ada seorang menuntun akan anjing. Dia akan menaikin akan sebuah gedung yang bertingkat dengan tangga. Dan orang ini menuntun akan anjingnya. Dan dia katakan, come on. Saya bertanya kepada orang ini, apakah anjing kamu takut untuk naik tangga? Dia katakan, no. Dia nggak takut naik tangga. Rumah saya juga ada tangganya. Dia biasa naik turun tangga. Dia katakan. Saya bertanya, kenapa kok anjing kamu nggak mau naik? Dia katakan, iya, karena dia lihat burung di atas pohon. Dan dia kepingin main dengan burung itu. Dengan hal ini, kita bisa melihat bahwa seringkali di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan saudara dan saya, kita bisa melihat bagaimana Tuhan memberikan suatu encouragement. Firman Tuhan hari ini saya ingin mengajak kepada setiap daripada kita untuk menjadi encourager. Sebagaimana Tuhan men-encourage akan Joshua, bahwa aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan akan engkau. Firman Tuhan katakan, teguhkanlah, kuatkanlah hatimu. Tuhan berkata, teguhkanlah, kuatkanlah hatimu. Sekali lagi Tuhan berkata, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. 4 kali Tuhan berfirman, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tuhan berfirman kepada Joshua, untuk mendapatkan sesuatu Kanaan. Di dalam tahun ini untuk saudara dan saya, untuk mendapatkan untuk tahun 2010, maka dari itu perlu adanya sesuatu encouragement satu dengan yang lain. Berapa banyak? Katakan amin. Saya nggak tahu bagaimana dengan saudara, tetapi saya secara pribadi saya membutuhkan akan encouragement. Secara pribadi saya membutuhkan untuk orang bisa mendorong akan kehidupan saya untuk saya berhasil di dalam tahun 2010. Entah mungkin anak saya yang akan mengencourage saya, entah mungkin istri saya akan encourage saya, entah mungkin saudara semuanya yang ada di tempat ini akan encourage saya. Setiap daripada kita, husband and wife, untuk sukses di dalam tahun 2010, perlu adanya suatu encouragement. Perlu adanya sesuatu dorongan. Joshua sampai memenangkan akan Kanaan. Mengalahkan akan orang-orang enak. Karena apa? Karena ada suatu encouragement daripada Tuhan. Tuhan menjanjikan akan Kanaan. Tanpa ada suatu encouragement, mungkin Joshua ciut. Ada amin saudara. Kalau dikatakan dalam firman Tuhan, janganlah menyimpang kanan dan ke kiri. Mungkin Joshua juga mungkin bisa menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Karena mungkin dia ragu dengan kekuatan daripada Tuhan. Berapa banyak orang ragu dengan kekuatan daripada Tuhan. Sehingga melihat hal-hal yang lain. Melihat horoskop dan lain sebagainya. Karena apa? Karena meragukan akan kekuatan daripada Tuhan. Maka dari itu saya melihat akan ayat ini. Saya menggambarkan Kanaan di dalam tahun 2010. Sepertinya sesuatu yang kita harus capai. Maka dari itu perlu adanya sesuatu encouragement. Di dalam tahun 2010 ini, setiap daripada kita membutuhkan akan encouragement.